saya Kholijah. Nama saya Miftah Zahra. Kami dari kelas 5C ingin mempresentasikan Tentang tingkat suku bunga. Suku bunga merupakan salah satu variabel yang paling diamati dalam perekonomian, terutama ekonomi moneter. Hampir setiap hari pergerakannya dilaporkan di surat kabar. Hal ini disebabkan oleh suku bunga langsung mempengaruhi kehidupan kita dan mempunyai konsekuensi penting bagi kesehatan perekonomian. Suku bunga mempengaruhi keputusan pribadi, seperti memutuskan untuk dikonsumsi atau ditabung, akan membeli rumah atau tidak, atau memutuskan membeli obligasi atau menaruh dana dalam tabungan. Suku bunga juga mempengaruhi keputusan ekonomi usaha atau bisnis dan rumah tangga, seperti memutuskan menggunakan dananya untuk berinvestasi dalam bentuk peralatan baru atau bisnis untuk disimpan di bank. Suku bunga adalah nilai tingkat harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu. Tingkat suku bunga bank digunakan untuk mengatur perekonomian suatu negara. Tingkat suku bunga diatur dan ditetapkan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan perekonomian suatu negara. Tingkat bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Berikut pengertian suku bunga dari beberapa sumber buku diantaranya. Yang pertama, menurut Judi Seno, suku bunga adalah penghasilan yang diperoleh oleh orang yang kelebihan uangnya untuk digunakan oleh orang yang membutuhkan dananya. Yang kedua, menurut Miskin, suku bunga adalah biaya pinjaman yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut. Yang ketiga, menurut Budiono, suku bunga adalah hasil dari penggunaan dana investasi. Tingkat suku bunga adalah indikator penetapan apakah seseorang ingin berinvestasi atau menabung. Yang keempat, menurut Sunariah, suku bunga adalah hasil dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Yang terakhir, menurut Brigham, suku bunga adalah hasil yang dibayar atas modal pinjaman dan dividen, serta keuntungan yang merupakan hasil dari modal ekuitas. Jenis-jenis suku bunga. Menurut Novianto tahun 2011 halaman 22, suku bunga dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, suku bunga nominal, yaitu suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga dalam nilai uang yang dapat dibaca secara umum. Hal ini dapat menunjukkan suatu rupiah untuk setiap satu rupiah yang diinvestasikan. Yang kedua, suku bunga real, suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat inflasi, atau bisa disebut juga sebagai suku bunga nominal dikurang inflasi. Menurut Ismail tahun 2010 halaman 132, suku bunga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, bunga simpanan, yaitu suatu harga tertentu yang dibayarkan bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukan, contohnya bunga tabungan, deposito, dan jasa giro. Bank memberikan tambahan bunga kepada nasabah atas simpanan yang dilakukannya. Hal ini dilakukan agar nasabah secara rutin selalu memberikan dananya kepada bank. Yang kedua, bunga pinjaman atau bunga kredit, yaitu suatu harga tertentu yang dibayarkan kepada nasabah kepada bank atas pinjaman yang diperolehnya, contohnya bunga kredit. Bank akan menjual dengan harga tinggi, artinya bunga kredit akan lebih tinggi dibandingkan simpanannya. Yang ketiga, suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang dihitung berdasarkan nilai pokok yang belum dibayarkan atau terhutang. Yang keempat, suku bunga flat, yaitu suku bunga yang harus dibayarkan berdasarkan pinjaman tertentu dan bunga kredit tertentu yang sama setiap bulannya. Yang kelima, suku bunga anuitas, yaitu suku bunga modifikasi dari sebuah suku bunga efektif. Hal ini dapat dilakukan guna mempermudah para nasabah dalam membayar angsurannya. faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tingkat suku bunga ada 10. Yang pertama, kebutuhan dana. Kebutuhan dana faktornya apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi yaitu dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Suku bunga simpanan
akan pula meningkatkan suku bunga pinjaman. Yang kedua, target laba. Faktor dari target laba sebaliknya, apabila bank memiliki dana yang banyak di simpanan bank, sementara permohonan peminjaman sedikit, maka bunga simpanan akan turun karena hal itu merupakan beban. Yang ketiga, ada kualitas jaminan. Kualitas jaminan juga diperuntukkan untuk bunga pinjaman. Semakin banyak liquid yang diberikan, maka semakin rendah jumlah kredit yang dibebankan, dan begitu juga sebaliknya. Yang keempat, kebijaksanaan pemerintah. Dalam menentukan baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman, bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, ada jangka waktu. Faktor jangka waktu itu sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko macet di masa yang akan datang. Demikian pun sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya pun relatif rendah. Yang keenam, ada reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan juga sangat menentukan suku bunga, terutama untuk suku bunga pinjaman. Bonafiditas suatu perusahaan akan memperoleh kredit itu sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena biasanya perusahaan yang bonafid, kemungkinan resiko kredit macet di masa yang akan datang itu relatif kecil, dan sebaliknya. Yang ketujuh, ada produk yang kompetitif. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan itu relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya itu tinggi, sehingga pembayaran itu diharapkan secara lancar. Yang kedelapan, ada hubungan baik. Biasanya bunga pinjaman itu dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seseorang atau lembaga. Dalam prakteknya, bank itu menggolongkan nasabah antara nasabah utama dengan nasabah biasa. Penggolongan ini berdasarkan keaktifan dan keloyalitasan nasabah kepada bank. Nasabah yang memiliki hubungan baik kepada bank, tentu penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa. Yang kesembilan, itu ada persaingan. Dalam kondisi yang tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara tingkat persaingan dalam memperebutkan dana itu cukup ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Untuk bunga pinjaman harus berada di bawah bunga pesaing, meskipun margin laba itu mengecil. Yang ke-10, ada jaminan pihak ketiga. Jaminan pihak ketiga ini, pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya, apabila pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun berbeda. Mungkin mati. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah menurunkan suku bunga acuan, dalam hal ini Bank Indonesia, lebih kepada untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Dengan penurunan suku bunga kredit diharapkan daya beli, kemudian properti akan bergairah kembali, otomotif juga. Tapi Anda katakan tadi banyak faktor, terutama dari komoditas juga yang masih trennya dalam penurunan begitu. Nah, apakah dampaknya untuk pertumbuhan ekonomi di 2019 ini akan terefek tidak, Ibu Masyita? Karena kebijakan dari perbankan justru baru mulai tadi dirasakan, kita bahas baru di 2020. Mungkin dampak
penurunan suku bunga itu yang terasa langsung itu di rates ya, seperti bond rates itu sangat terpengaruh. Jadi financial market lumayan terpengaruh. Bank ini karena dia intermediary, dia ada di tengah pengaruhnya. Kemudian real sector, pertumbuhan ekonomi, investasi, konsumsi itu yang paling terakhir dampaknya. Dan memang kita lihat baru pertengahan tahun 2020 semua izin yang dilakukan Bank Indonesia di tahun ini akan mulai terasa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi real. Nah, tapi sebetulnya ada sisi lain nih dari pertumbuhan ekonomi. Di saat pertumbuhan ekonomi sedang agak lemah seperti tahun ini, walaupun Indonesia relatif baik, itu sebetulnya kita punya policy tools lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah kebijakan fiskal. Nah, ini yang banyak orang kurang aware ya. Kebijakan fiskal kita di tahun pemilu itu agak khusus. Biasanya tahun pemilu fiskal itu lebih expansionary karena kan orang pengen menang, ya. Tapi Indonesia agak khusus, justru contractionary. Jadi kalau kita mau melihat apakah fiskal itu expansionary atau contractionary, kita nggak lihat fiskal defisit, tapi yang kita lihat itu namanya primary balance. Karena primary balance itu fiskal defisit, jadi money yang diabsorb dari perekonomian dan diinjek, tapi dikurangi uang yang untuk pembayaran bunga. Karena kan pembayaran bunga tidak langsung masuk ke perekonomian kita kan. Nah, primary balance Indonesia itu relatively flat atau improve justru. Jadi ini sebetulnya kondisi fiskal contractionary. Namun kenapa fiskal masih bisa mendukung perekonomian? Kalau kita lihat efektivitas pengeluaran fiskal juga lebih baik untuk pertumbuhan. Misalnya lebih banyak alokasi, lebih efisien pengeluarannya, atau kemudian dipilih sektor-sektor atau sisi-sisi perekonomian yang multi efek terhadap pertumbuhan lebih tinggi. Nah, untuk saat-saat seperti ini biasanya yang paling cepat tuh justru expansionary fiskal dalam bentuk bantuan sosial. Karena apa? Untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau menengah, tambahan income itu hampir seluruhnya dikonsumsi, sehingga hampir seluruhnya mendukung pertumbuhan ekonomi. Agak berbeda transmisinya dengan infrastruktur yang membutuhkan waktu panjang, atau seperti kebijakan moneter. Baik, nah dengan penurunan suku bunga acuan ini, Anda katakan dampak kepada perbankan nanti ada positif, ada netral begitu. Nah, khusus untuk di 2019, bagaimana Anda melihat kinerja dari perbankan secara keseluruhan? Kalau kita lihat kinerja perbankan di 2019 cukup baik ya. Jadi kalau kita lihat, memang secara likuiditas kita sudah LDR-nya sudah merangkak naik. Akan tetapi BI banyak sekali mengeluarkan kemudahan dari sisi likuiditas untuk membantu perbankan beroperasi sehari-hari. Kemudian kalau kita lihat capital